Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, arigatou, hatur nuhun. Terima kasih Wak sudah ngeklik video ini. Haha, gimana kabar kalian Wak? Semoga dimanapun kalian berada, lagi ngapain kalian, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kendala apapun. Amin ya robbal alamin. Wak, kalian pernah mimpi buruk nggak? Kadang mimpi buruk sekali aja buat kita jangan lagi lah kayak gitu kan. Nah ini, video ini kisah nyata Wak. 28 tahun selalu mimpi buruk. Kalian bayangkan lah gimana rasanya. Cerita ini tuh asli dari Jawa Barat dan aku ketemu langsung dengan orangnya. Sebetulnya aku agak takut Wak nyeritakan ini karena nggak jauh kayak gitu kan. Tapi ya karena ada insight-nya aku pengen membagikan ini kayak. Jadi aku juga mau ucapin terima kasih banyak untuk kakak lah aku nyebutnya ya, Teteh senior udah membagikan kisahnya dan boleh di-up di YouTube gitu ya. Oke, langsung aja, ini dia ceritanya. Jadi gini Wak, cerita ini tentang seorang perempuan yang sejak kecil sampai di usia 28 tahun sebelum ia menikah, yang namanya tidur tuh bukan istirahat Wak, tapi shift malam. Kenapa shift malam? Karena setiap malam itu Wak, dia tidur sendirian selalu didatangin sesosok makhluk yang mengerikan, yang betul-betul terasa kayak nyata. Pernah lah suatu ketika dia tidur terbangun karena apa? Mimpi buruk. Mimpi berasa dipeluk Wak. Dipeluk dengan sesosok makhluk yang menyeramkan. Kukunya itu tajam, panjang. Pernah juga dia mimpi di tengah hutan kesasar. Tiba-tiba tuh ada yang nolongin Wak. Sesosok kakek-kakek. Kejadian dia mimpi-mimpi buruk itu kayak gitulah. Selalu ada yang nolong, sesosok kakek-kakek. Terus berulang ketika dia tidur sendirian. Dengan keanehan-keanehan ini yang terus terjadi Wak, dia pergilah ke ustadz. Singkatnya dia diruqyah Wak, dia bersihin lah kayak gitu kan. Nah selama proses ruqyah itu barulah di situ ketahuan ternyata dia itu ada jin yang ikut lah dari leluhurnya, keturunan gitu. Dia bingung nih mau kemana, nggak ada jalur laki-laki. Nah akhirnya ke situ kayak gitu. Itulah kenapa dia sampai di usia 28an tahun itu belum menikah Wak. Sebulan, 2 bulan pacaran, putus, kandas. Sebulan, 2 bulan punya hubungan, selesai, kayak gitu loh. Jadi nggak ada yang pernah benar-benar sampai di garis finish. Bahkan sampai pernah dimimpiin gini Wak, kamu gak akan nikah karena kamu milikku. Ada dialog itu dalam mimpinya. Kan mengerikan ya kan. Sedangkan saudara-saudara yang lainnya di usia 23 itu udah menikah semua. Ketika di ruqyah itu, dibilanglah sama ustadznya, kamu sebetulnya tuh ada potensi untuk jadi indigo lah gitu. Kamu tinggal sholat, terus zikir 2 jam, bisa. Tapi dia nggak mau Wak. Ya Hana maunya normal-normal aja lah ya gitu kan. Ketika dia di ruqyah itu juga diinfoin lah sama ustadznya Wak, kamu nanti bakal ketemu jodoh yang gini gitu lah. Ada ciri-cirinya dikasih. Tapi bakal banyak ngadepin rintangan dulu kayak gitu. Jadi singkat ceritanya memang nggak lama itu Wak, dia punya pacar, punya cowok yang ciri-cirinya mirip seperti apa yang disampaikan oleh ustadznya. Nah, akhirnya jalinlah hubungan itu. Itulah baru pertama kalinya lebih dari 2 bulan Wak. Tunangan lah mereka. Tapi waktu tunangan ini, orang tua dari cowoknya itu nggak datang. Kan sedih kali Wak. Kenapa? Karena ternyata dari pihak cowoknya ini dia punya kakak, punya teteh lah, yang belum menikah. Jadi nggak boleh dilompatin lah kayak gitu Wak. Jadi selama proses nungguin itu Wak, mereka dalam posisi sudah tunangan, tapi masih menunggu yang belum pasti loh, ini kapan kayak gitu loh. Lebih kurang 1 tahun proses mereka menunggu itu, dan itu udah lumayan lama ya untuk sesuatu yang sudah diikat ya gitu kan. Seharusnya nggak boleh lama banget lah. Jadi singkat ceritanya dapatlah nih tetehnya itu dilamar juga dengan orang Palembang, dengan orang Sumatera Selatan kayak gitu kan. Nikah mereka, nah nggak lama tuh selang 2 minggu nikah lah.
pas nikah itu Wak, betul nggak pernah lagi dia digangguin Wak. Bahkan kakek-kakeknya itu Wak, pernah datangin dia dalam mimpi lagi. Tugasku sudah selesai, kamu sudah ada yang ngejagain, katanya gitu Wak. Karena dia nikahnya jarak 2 minggu Wak, jadi dia punya anak ya jaraknya 2 minggu juga. Nah kayak gitu loh. Tapi sebenarnya kata orang Sunda itu tuh pamali, nggak boleh. Ketika ada saudaranya nikah atau keluarganya nikah, nggak lama itu dia nikah lagi. Nah katanya nggak boleh. Tapi ya nggak tau lah kejadiannya kayak gitu loh. Lahirlah sesama anak mereka nih masing-masing ya kan. Anak pertama, nggak lama itu hamil lagi di anak kedua. Nah disinilah baru kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pas dia hamil anak kedua, ya, nah di bulan pertama, kedua itu aman Wak. Sampailah di bulan ketiga yang lagi ngobrol-ngobrol santai nih dengan masyarakat, dengan tetangga kayak gitu kan. Tiba-tiba datang sosok ular Wak. Masyarakat nih khawatir lah ya kan, nggak ada yang berani ngusir ular. Ular loh Wak, yang betul-betul ular, bukan ular-ularan. Nah tapi nggak tahu kenapa, entah kenapa Hana itu berani banget untuk ngusir ular itu Wak. Diambillah nih sapu yang gagangnya itu dari bambu Wak. Sapu bambu, ya itulah kita sebutnya ya. Jadi dialah dengan keberanian penuh pukul-pukul lah ular ini kan, dengan niatnya untuk mengusir, bukan untuk menyakiti kayak gitu. Ular pergilah, jangan ganggu kayak gitu loh ya kan. Jadi singkatnya Wak, pergilah ular itu. Tapi masyarakat nih bilang gini, Hana, kamu itu lagi hamil 3 bulan loh, baiknya jangan menyakiti hewan apapun kayak gitu loh. Ini kan niatnya bukan untuk menyakiti, cuma untuk ngusir aja kayak gitu loh, biar kita nggak diganggu isi. Ya tapi kami aja yang lagi nggak hamil nggak berani loh. Ya udah kan niatnya bukan untuk menyakiti lah kayak gitu Wak intinya ya. Itu kejadiannya di hari Kamis sore ba'da asar menjelang ke maghrib. Di malam harinya Wak, ini bertepatan banget dengan malam Jumat, jam 12 malam dia kebangun. Kenapa? Karena dia didatangin sesosok makhluk yang menyeramkan dalam mimpinya. Akhirnya dia mimpi buruk lagi Wak. Mukanya rata, terus nggak terlihat begitu jelas, dan dia tuh betul-betul marah Wak. Kayaknya nih bisa jadi itu tuh kayak induk dari ular yang dia usir tadi. Kenapa? Karena dialognya gini Wak. Dia itu merasa sangat marah dan dia bilang, kenapa kamu menyiksa saya? Sampai kapanpun saya juga akan menyiksa anakku. Berontaklah si Hana Wak. Mana terima ya kan, niat dia baik, biar jangan ngeganggu kayak gitu. Apapun yang terjadi saya akan menjaga anak ini, kata Hana. Oke, tapi selama hidupnya hanya akan beristirahat dengan sakit lah, dengan inilah, dengan itulah. Dan dia akan terus mengganggu si anaknya ini Wak. Sejak kejadian itu, bingunglah si Hana Wak. Aduh, ini betulan atau enggak nih? Kalau enggak betulan tapi terasa kayak nyata banget mimpi itu kayak gitu loh. Dialog-dialognya itu bahkan sampai bisa diperdebatkan kayak gitu Wak. Keesokan harinya Hana dan suaminya pergilah ke klinik untuk ngecek kandungan Wak, yang 4D katanya. Aku nggak tahu lah apa itu, tapi katanya ngecek kandungan yang 4D. Nah, jadi dicek itu aman kandungannya katanya Wak. Ya lega lah nih. Jadi sepersekian persen itu kepikir kayaknya itu bunga tidur aja deh kayak gitu loh, nggak nyata kayak gitu kan. Aman lah nih, nggak pernah lagi digangguin setelah kejadian itu. Tapi di usia kandungan yang ke-7 Wak, aman. Dia kayak biasa buka pintu, tiba-tiba Wak, ada ular lagi. Tahu nih kenapa ular lagi Wak. Udah kayak Salazar Slytherin aja ini. Jadi pas dibuka pintu itu Wak, ada ular lagi berdiri kayak gini Wak. Jadi di belakangnya itu, di belakang kepalanya itu ada kayak garis emas, garis warna emas. Ini aneh. Kenapa aneh? Siang bolong, pagi-pagi ada ular datang satu, dan itu di teras Wak, kayak mau ngelihat ke dalam rumah kayak gitu. Akhirnya apa? Pas di situ lagi rame juga. Bunda tutup pintunya, kata si ayahnya ya kan. Jangan diladenin lah kayak gitu. Akhirnya ditutup Wak, ditutup. Rame-rame nih ngelihat dari jendela.
udah pergi belum. Gak lama itu pergi dia, Wak, tanpa diusir. Nah yang anehnya itu tadi, ada warna keemasannya di bagian belakang kepalanya. Terus ngapain pagi-pagi ngelihat kayak mau masuk ke dalam, ya kan? Dan itu teras, Wak, teras keramik. Lingkungan rumahnya tuh jauh dari semak belukar, hutan tuh jauh, Wak, karena emang dia pertengahan kota kayak gitu loh. Nah pas ular itu pergi, Wak, dia pergi dengan melayang, Wak. Gak kayak ular lainnya yang melata, ya kan? Enggak, Wak, tapi melayang. Selama 4 bulan sudah dia ngelupain kejadian itu, Wak. Akhirnya kepikiran lagi karena peristiwa di kandungan yang ke-7 bulan itu. Tiba-tiba ada ular. Bingung lah lagi, aduh kenapa ini, apa jangan-jangan masih ada kaitannya dengan yang waktu itu ya, dengan mimpi yang pertama itu, begitu loh. Tapi ya beliau itu orangnya kuat, Wak. Optimis lah, udah jangan dipikirin itu, enggak lah, itu bunga tidur aja kayak gitu loh. Akhirnya, Wak, enggak dipikirin lagi dan menjalankan hidup seperti biasanya. Sampailah di waktu usia kandungannya 9 bulan. Lahirlah sesosok laki-laki yang memang betul-betul ditunggu oleh keluarga besarnya, Wak. Kenapa? Karena itu ternyata cucu pertamanya yang laki-laki. Dan lahirnya juga istimewa di hari Jumat. Tapi kebahagiaan itu hanya terasa sebentar, Wak. Kenapa? Karena ada informasi dari dokternya, bayinya itu terjadi fenomena yang 1000 banding 1 lah, kayak gitu, Wak. Ada suatu penyakit yang harus dioperasi waktu dia bayi. Masih kecil nih, masa harus dioperasi, kata Hana, ya kan? Yang sudah dia lupain, keinget lagi jadinya. Sedih lah dia, Wak. Baru juga lahiran, dapat kabar itu, kayak gitu kan. Jadi pada saat itu, dia lakukan apa yang dia bisa kontrol, kayak gitu loh. Dengan optimisme dan doa tadi. Di usia yang ke-4 bulan, tiba-tiba tuh sepupu dari suaminya itu datang, Wak. Tapi dia nggak sendirian, bawa guru ngaji. Nah ini nggak tahu kenapa, ya kan. Akhirnya dibukakanlah pintu itu, waalaikumsalam, masuk, ya kan. Tiba-tiba, Wak, guru ngajinya itu dia ngomong kayak gini, itu bayinya dioperasi aja. Terus itu kenapa ya perutnya? Kenapa? Itu kayaknya ada yang ngegangguin. Bentuknya itu kayak belut tapi besar, hitam di dalam perut. Hah? Kok dia bisa tahu? Kata Hana, ya kan. Padahal dia nggak ada nyeritain ada apa dengan si bayinya, kayak gitu loh. Nggak lama itu dia kayak orang yang apa ya, berburu hantu, Wak. Keliling rumahnya, dipagerin, bla 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 bla. Terus dia ngomong kayak gini, ini aku lagi ngebantuin kamu ngusir yang ada di sini lah, kayak gitu intinya, Wak. Apa sih ini, nggak ada apa-apa kok, kata si Hana. Iya, Wak, kalian bayangkanlah orang nggak dikenal tiba-tiba masuk ke rumahnya, tiba-tiba juga dia tahu kejadiannya apa, tiba-tiba tahu dia kondisinya gimana, kan aneh kali, Wak. Ya Allah, ya kan. Kemudian di bulan ke-7 anaknya itu kena tipes, Wak. Makin lagi nih, aduh jangan-jangan ada juga nih hubungannya ke situ, kayak gitu kan. Tapi lagi-lagi ya Hana ini orangnya optimis, udah enggak, pokoknya anak ini pasti selamat, gak ada hubungannya dengan itu. Ya biasalah, di bawah 5 tahun kan kayak memang gampang untuk terserang penyakit kayak gitu loh. Hana ini optimis orangnya. Tapi setelah itu, Wak, entah gimana lah ya, kayak di cocokologi, hampir tiap bulan anaknya ini ada sakit lagi, berobat ini itu, keluar uang lagi. Sampailah di usia yang ke 1,5 tahun, Wak. Akhirnya dioperasilah anaknya. Di usia anaknya yang ke-6 dan 7 tahun, ya kan. Tepatnya di kelas 1, Wak. Anaknya itu kena tipes lagi. Bahkan yang ini tuh sampai komplikasi, Wak. Menyentuh ke paru-paru katanya. Yang waktu pengobatan normalnya itu 6 bulan, karena komplikasi jadi tambah 3 bulan, 9 bulan, Wak. Jadi pas dia di kelas 1 itu, sampailah guru wali kelasnya itu kayak, ya udahlah nggak apa-apa izin, dinormalisasi lah, Wak. Nah di sini Hana benar-benar berdoa, Wak. Ya Allah, apa yang harus dilakukan? Apakah ini ada kaitannya dengan
mimpi yang waktu itu. Ya intinya Hana itu nggak pengen lah anaknya sakit terus-terusan kayak gitu, Wak. Berdoa betul lah sama Allah ya kan, minta jalan keluarnya, minta petunjuknya apa yang harus dilakukan. Maka aku harus mendatangi orang pintar yang paham dengan ini untuk memutus rantai yang biar nggak kejadian lagi. Tapi kalau memang ini nggak ada kaitannya dengan itu dan memang sakit biasa, ya dia nerima lah gitu. Tapi ya dia berharap untuk sembuh lah kayak gitu, Wak. Kasihan juga ke anaknya kayak. Jadi akhirnya, Wak, dia datanglah ke ustadz lagi untuk dirukyah lagi kayak gitu kan, denganlah anaknya. Nah dari situlah gak pernah sedikit pun dia berhenti untuk membacakan trikul ke anaknya ya kan, dari kelas 1 sampai di kelas 4, Wak. Nah di kelas 4 inilah dia benar-benar udah aman, Wak. Gak ada lagi sakit, gak ada lagi ini itu. Tapi, Wak, di situ anaknya memiliki attitude yang sangat baik, Wak, di kelasnya. Etikanya baik, sopan, rajin ibadah, soleh, Wak. Beda lah pokoknya dari rata-rata anak yang seusianya. Tapi pada saat itu betul, Wak, aku ketemu juga dengan anaknya dan memang benar-benar beda dengan anak-anak seusianya kayak gitu. Nah, itulah pada akhir ceritanya, Wak. Jadi yang awalnya itu memang benar-benar bingung mau gimana lagi ya kan, di situ Allah menunjukkan kekuasaannya, Wak. Ini ada jalannya nih. Lakukanlah konsisten. Dan akhirnya apa? Bener, Wak. Bukan sehari 2 hari, bertahun, Wak, tapi memang benar-benar sudah aman kayak gitu, Wak. Aku ketemu dengan orangnya, Wak, dekat aku bilang ya kan. Yang awalnya aku nggak berani untuk cerita, tapi itulah insight-nya, Wak. Kalau bisa aku simpulin gini, kalau kalian lagi dalam masa kandungan, Wak, ambillah istri kalian atau saudara kalian atau teman dekat kalian, hindarilah dengan hal-hal yang sifatnya menyakiti, Wak. Entah itu tumbuhan, entah itu hewan, entah itu selama manusia ya kan. Karena bisa jadi berefek ke bagian yang lagi kalian kandung kayak gitu loh. Nah setelah itu juga ini nih yang penting banget, Wak, optimisme dari seorang ibu ya kan. Optimis ini nggak ada kaitannya dengan itu. Optimis ini bisa sehat, bisa sembuh lillahi ta'ala kayak gitu loh. Allah lah yang mendatangkan penyakit, Allah lah yang menyembuhkan penyakitnya kayak gitu. Dan yang terakhir, yakin dengan apa yang dilakuin, yakin sama Allah dan konsisten dalam melakukan hal-hal yang baik itu. Mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan atau kelupaan, Wak, tapi pada intinya itulah yang kejadian. Dan alhamdulillah sudah aman semua, Wak. Semoga hal ini tidak terjadi lagi dimanapun itu. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, subscribe juga, Wak, biar kalian gak ketinggalan kalau aku punya video-video baru. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada Hana yang sudah menceritakan kisahnya pribadi yang bisa aku upload ke YouTube. Kalau kalian punya cerita-cerita menarik, Wak, mau itu horor, percintaan, persahabatan, yang ada insight-nya mau aku bantu ceritain, Wak, bisa kalian kirim aja ke ke email yang ada di sini. Kemudian Instagram, TikTok bisa dalam bentuk VN dan lain sebagainya. Monggo, Wak, aku terbuka, aku akan bantuin ceritain kayak gitu ya. Oke, mungkin itu saja pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.